Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fauziah, Devi Retno Fahira, dan Hetty Kristina. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi aplikasi komputasi bisnis yang mengenai database. Pengertian database. Database atau basis data adalah merupakan kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Pun pengertian lain dari database sendiri ialah merupakan sistem yang berfungsi sebagai pengumpulan file, tabel atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan mengenai komponen dari database. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat ini biasanya terdapat dalam sebuah sistem database adalah komputer. Yang kedua yaitu ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya komputer, dan melakukan operasi-operasi dasar di dalam komputer. Yang ketiga ada basic data atau database. Database sendiri merupakan koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data dapat tersimpan dan dimanipulasi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat ada database management system. Database management system sendiri merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Dan yang terakhir ada pengguna atau user. Terdapat beberapa tipe user atau pengguna pada sistem database, diantaranya adalah program aplikasi, penggunaan mahir, penggunaan umum, dan penggunaan khusus. Di sini ada beberapa jenis database beserta contohnya. Nah, yang pertama yaitu jenis database operasional atau operasional database. Nah, operasional database ini merupakan jenis database yang dapat mengelola data secara dinamis dan secara real time. Nah, jadi Anda bisa mengakses data Anda dan memodifikasi data Anda secara langsung dari perangkat Anda. Nah, juga jenis database ini juga sering digunakan karena dapat mengolah database yang berbasis SQL maupun NoSQL. Nah, selain itu juga operasional database juga dapat dikolaborasikan dengan database yang terdistribusi. Nah, sehingga dapat meningkatkan performa database itu sendiri. Nah, seperti skalabilitas data, terus ketersediaan data, hingga toleransi kesalahan. Nah, jadi sistem tetap berjalan meskipun terdapat komponen-komponen yang rusak. Contohnya Microsoft SQL Server, AWS Dynamo, ketiga yaitu Apache Cassandra, dan mengelola MongoDB. Nah, yang kedua dari jenis database itu sendiri yaitu basic data relasional atau basic data relasional ini mengapa dinamakan relasional karena data ini disimpan dalam beberapa tabel yang saling terikat. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh basic data relasional, yaitu biasa disebut ACID. ACID ini yaitu atomicity, konsistensi, isolasi, durability. Nah, atomicity ini merupakan data sukses yang dioperasikan atau tidak sama sekali. Nah, jadi jika satu data gagal dioperasikan, maka semua juga data akan gagal. Nah, yang kedua yaitu konsistensi. Data dapat dikembalikan dalam keadaan sebelumnya jika proses data gagal. Nah, yang ketiga yaitu isolasi. Nah, isolasi itu sendiri yaitu data yang sedang disimpan akan bebas dari proses-proses lainnya. Yang keempat, yang terakhir itu durability. Data yang tersimpan dalam sistem itu tetap aman, bahkan dalam keadaan restart sistem itu sendiri. Nah, untuk menyimpan jenis database ini, Anda bisa memerlukan RDBMS atau Relational Database Management System yang biasanya menggunakan bahasa SQL. Nah, SQL ini merupakan bahasa pemrograman yang paling umum digunakan untuk membaca, membuat, dan menghapus data. Nah, contoh dari relational database itu sendiri yaitu pertama
pertama MySQL, terus MongoDB, MariaDB, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu distribute database, merupakan sistem penyampaian yang terdistribusi, artinya data disimpan dalam beberapa komputer di tempat yang sama dan dihubungkan melalui jaringan. Misalnya, data di suatu perusahaan dapat tetap terhubung dengan baik walaupun data tersebut tersebar di beberapa komputer. Selanjutnya yaitu database warehouse, merupakan sistem database yang seringkali digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Biasanya digunakan pada bidang bisnis intelijen menggunakan database ini sebagai pusat data sebelum diolah. Yang selanjutnya yaitu ada end user database, artinya semua data diakses, dikelola, dan dikembangkan oleh pengguna. Nah, pengguna akhir yang berhubungan langsung dengan database inilah yang disebut dengan end user database. Selanjutnya yaitu manfaat dari database. Nah, ada beberapa manfaat yang diperoleh jika kita bekerja dengan sistem database. Yang pertama yaitu tidak adanya redundansi data. Nah, tidak ada redundansi ini, maka database akan dapat membantu meminimalisir adanya redundansi data. Nah, redundansi data ini merupakan munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua yaitu integritas data yang terjaga. Maka database akan memastikan integritas yang tinggi. Data yang tinggi itu, nah, di mana database ini akan memastikan keakuratan kreativitasnya, kedua konsistensinya, dan yang ketiga yaitu kualitas tinggi suatu data. Nah, yang terakhir yaitu menjaga independensi data. Nah, database akan menjaga independensi data di mana orang lain tidak akan mengubah data meskipun data itu bisa diakses. Terdapat contoh soal seperti berikut. Terdapat data pegawai tahun 2022 dengan jumlah pegawai 20. Buatlah database pada Microsoft Excel berupa form, data sort, filter, subtotal, fungsi database, serta what is statement analysis. Berikut merupakan pemaparan datanya. Langkah yang pertama, buatlah judul kolom sesuai data pegawai tahun 2022 yang telah dipaparkan sebelumnya, yang memuat nomor, nama pegawai, divisi, gaji pokok, kode jabatan. Setelah itu, lalu jadikan menjadi format tabel. Setelah mengaktifkan data form, lalu buatlah data isi form tersebut sesuai dengan data yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan gambaran pemaparannya. Langkah selanjutnya yaitu gunakan chart untuk mengurutkan data sesuai keadaan tertentu. Ini dapat digunakan pada angka maupun huruf. Berikut merupakan contoh gambar pemaparannya. Dalam hal ini, mengurutkan gaji pokok yang dari terkecil ke terbesar. Untuk yang selanjutnya, gunakan filter untuk menyaring atau menampilkan data yang diinginkan. Dalam hal ini, hanya menyampaikan divisi finance saja. Berikut merupakan gambaran pemaparannya. Lalu yang selanjutnya yaitu menampilkan subtotal. Berikut gambaran pemaparannya. Yang terakhir yaitu what if analysis. What if analysis merupakan sekumpulan perintah pada aplikasi Microsoft Excel yang umumnya diterapkan. Ada 3 perintah yang dimuat dalam what if analysis tersebut. Yang pertama yaitu skenario, yang kedua yaitu goal seek, yang ketiga yaitu data tabel. Berikut merupakan hasil what if analysis. Berikut merupakan pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 9. Sekian dari kelompok kami, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.